Istadda banget. Ghadabullahi apa bendune Allah, murkane Allah. Alaman ing atase wong. Dolama kang dolim sapa wong. Man ing wong. La yajidu kang ora nemu sapa wong. Nasiron ing wong kang nulungi. Ghairallahi sakliyane Allah. Rawahu ngriwatake ngati sapa Ad-Dailami. Sapa Imam Ad-Dailami. An aliyen saking sahabat Ali. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya Allah itu sangat murka, sangat marah kepada orang yang dolim, terutama kepada orang yang mendolimi orang lain dan orang lain itu tidak punya penolong sama sekali. Nah, kalau ada kita dolim pada seorang dan orang itu punya backup, punya backing lah, nah, entah polisi, entah Pak Lurah, entah pejabat, ya, maka Allah itu marah kepada kita, tapi tidak semarah ketika kita dolim kepada orang lain dan orang lain itu ternyata tidak punya backing siapa-siapa. Nah, hanya bisa menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya intinya sebaiknya kita jangan dolim kepada orang yang lain. Dolim itu kalau ikut bahasa, dolim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya dolim ikut bahasa. Nah, tapi kalau ikut istilah kan tidak semacam itu. Nah, kalau dolim contohnya gini, kita punya kopiah, kemudian kopiahnya ditaruh di ketiak ketika jalan, nah, itu namanya dolim. Nah, ya toh? Atau Anda punya sepatu habis olahraga ditempelkan di leher, nah, itu juga dolim karena tidak tempatnya. Nah, tapi kalau ikut istilah, yang namanya dolim itu kita artinya melanggar hak orang lain, melanggar hak orang lain tanpa ada hak dari diri kita. Contohnya apa? Contohnya misalkan kadang-kadang yang terjadi di desa itu, kalau orang punya sawah, kemudian atau punya tanah dibatasi dengan galengan, kadang-kadang itu kalau orang yang punya tidak tahu atau pergi jauh, nanti galangannya dipindah dikit-dikit sehingga tanahnya semakin lama semakin sempit. Ini terjadi pada teman saya tuh di daerah di desa mana? Jawa Timur, mana ya, Purwosari, Tobo masuk terus. Itu dia punya sawah. Nah, tapi karena orangnya di pasar jarang ngurusi sawahnya, akhirnya sama tetangganya galangannya dipindah dikit-dikit sehingga tanah sawah dia makin lama makin sempit. Nah, ini namanya dolim. Nah, dolim kepada tetangganya. Demikian pula kalau ada seorang suami tidak nafkahi istrinya, itu juga dolim. Nah, karena istri itu punya hak dinafkahi, dikasih pakaian, dikasih rumah, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, kalau suaminya mampu tapi tidak memberikan, itu namanya dolim. Apalagi kalau yang didolimi tidak punya penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Dailami dari sahabat Ali. Sayangnya hadisnya adalah hadis yang doif. Karena ada salah satu perawi yang suka berdusta dan ada satu rawinya lagi tidak diketahui keadaannya. Namanya majhulul ain. Majhulul ain. Apa bedanya? Jadi dalam bahasa dalam pelajaran ilmu hadis itu ada namanya majhulul ain, ada namanya majhulus sifat. Nah, ini sama-sama bikin hadis menjadi doif. Contoh misalkan dalam sanadnya ada Ruslan misalkan. Nah, Ruslan ini diketahui, Mas Ruslan bin siapa, rumahnya apa. Tapi sayangnya sifatnya tidak diketahui. Orangnya tuh cerdas enggak ya, pinter enggak, pelupa enggak, ngajinya di mana. Ya, itu namanya majhulus sifat, tidak diketahui sifatnya. Ada namanya majhulul ain. Di hadis misalkan ada sanad namanya Ruslan. Dan Ruslan itu banyak. Ada Pak Ruslan Al-Muhammad, ada Ruslan mana, tidak diketahui ini Ruslan yang mana. Nah, itu namanya majhulul ain. Kedua-duanya bikin hadis menjadi doif. Jadi hadis ini selain ada rawi yang tidak diketahui, ada satu rawi lagi yang suka berdusta. Kita teruskan.